Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Abrori. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Pembentukan Karakter Islami dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Era Digital. Latar belakang masalah. Kita tahu bahwa penggunaan media sosial oleh siswa sangat meningkat. Dalam berdasarkan data We Are Social 2024, bahwa lebih dari 93% remaja di Indonesia aktif menggunakan media sosial, dan penggunaan itu rata-rata 3-5 jam per hari. Maka akan tetapi belum dioptimalkan atau belum digunakan sebagai sarana pembentukan karakter Islami. Hal tersebutlah menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Pembelajaran akidah akhlak seringkali masih bersifat konvensional sehingga kurang menarik minat siswa. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari 3 rumusan masalah utama, yaitu rumusan pertama, bagaimana optimalisasi media sosial untuk pembentukan karakter Islami, dan yang kedua rumusan yaitu apa saja tantangan penggunaan, yang ketiga bagaimana strategi yang efektif dalam mengoptimalisasi media sosial tersebut. Ini menjadi rumusan masalah dalam penelitian kami. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini juga terdapat 3 poin, akan tetapi secara garis besar di situ yaitu penggunaan strategis dan etis media sosial, dalam hal ini yaitu YouTube dan TikTok, sebagai sarana pembentukan karakter Islami dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, tujuan penelitian saya adalah menganalisis atau mengeksplorasi peran media sosial dalam pembentukan karakter Islami siswa. Yang kedua, tujuan penelitiannya itu mengidentifikasi tantangan penggunaan media sosial dalam pembelajaran akidah akhlak. Dan yang ketiga, merumuskan strategi apa yang pas, yang efektif untuk mengoptimalisasi media sosial dalam pendidikan karakter Islami. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini ada 2 hal manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktisnya. Secara teoritis yaitu menambah literatur tentang pendidikan, ya, karakter Islam berbasis media sosial, ya. Dan yang kedua adalah panduan bagi guru, siswa, dan madrasah atau institusi pendidikan dalam memanfaatkan media sosial secara Islami. Selanjutnya adalah landasan teori yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu ada landasan dari Evan Bratton, ya, itu yang isinya strategi meningkatkan efektivitas dan visibilitas media sosial untuk tujuan edukasi melalui konten relevan, ya, algoritmanya dan engagement pengguna. Ada lagi dari Thomas Lickona, yaitu tahun 1991, tentunya dengan Imam Ghazali, ya, yaitu teori karakter berbasis nilai, sikap, dan kebiasaan, digunakan untuk menekankan pentingnya pembentukan karakter melalui pembelajaran.
Dan selanjutnya ada Dwati dan kawan-kawan tahun 2020, media sosial sebagai media dakwah dan pendidikan karakter Islami melalui konten visual, hadis, bisa kisah Nabi dan lain-lain. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu berangkat dari suatu permasalahan, yaitu media sosial, itu sebagai alat bantu pembelajaran nilai Islami. Kita gunakan itu ya permasalahan, terus divisualisasikan, kemudian visual alat nilai akhlak. Jadi media sosial ya digunakan itu, lalu digunakan menjadi digunakan seperti di Facebook, YouTube maupun TikTok, yaitu diisi dengan visualisasi nilai akhlak, dengan konten dakwah, konten akhlak, itu pembiasaan. Kemudian setelah si murid ini disuguhkan konten-konten itu dan dibiasakan dengan itu, ini ada terjadi yaitu pembiasaan, yaitu teladan secara digital. Kemudian aplikasinya adalah dan natijahnya adalah bagaimana dampak dari pembiasaan tersebut sehingga menjadi ada sikap ya, diharapkan terjadi perubahan dari sikap anak, yaitu sikap siswa terhadap nilai-nilai Islami, ya, nilai-nilai yang kami karakter Islami tadi, itu diharapkan semacam itu. Itu pola pemikiran, kerangka pemikiran dari proposal ini. Selanjutnya metode penelitian. Kita menggunakan dalam metode penelitian ini menggunakan metode yaitu kualitatif. Jadi pendekatannya adalah studi kasus secara langsung deskriptif ya. Karena yang pas untuk karena kita ingin menggali lebih dalam fenomena-fenomena yang terjadi, maka kita pilih dengan pendekatan secara kualitatif. Dan tempat penelitiannya kami tuju yaitu di MA Miftahul Huda Dongos, karena madrasah ini adalah madrasah yang ingin berproses atau masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajarannya, karena madrasah kecil ya, dan memiliki niat untuk mengupgrade ya di madrasah itu. Dan alhamdulillah kita sudah diizinkan dalam penelitian ini, dan waktu kita melakukan ini ya hampir 5 pekan ya. Kalau di sini 21 April sampai 19 Mei, karena ada pemunduran mungkin kita undur beberapa hari, ada 2025 ya. Kemudian cara untuk teknik pengumpulan datanya, kita menggunakan wawancara tentu dengan para informan. Hal di sini adalah kelas 11. Terus observasi, melakukan pengamatan secara langsung ketika pembelajaran dimulai. Terus kemudian kita menggunakan dokumentasi juga, yaitu bentuk karakter atau jenis konten yang akan diajarkan di situ. Kemudian yaitu validasinya kita menggunakan triangulasi ya, triangulasi data dari wawancara, observasi, dokumentasi kita gabungkan, terus kita member checking juga di member, artinya benar tidak kita salah kita melakukan wawancara, kita validasi kembali ke orang tersebut ini benar atau tidak. Kemudian ada checking ya, trial checking. Itu tentang metode penelitian ini. Selanjutnya ya, sebagai penutup, media sosial memang dapat menjadi sarana pembentukan karakter jika digunakan secara edukatif. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pengembangan pembelajaran akidah akhlak di era digital saat ini. Itu harapan dari hasil penelitian ini insya Allah ke depannya. Dan terima kasih, alhamdulillah ya, semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran jelas untuk bahasa dosen ya, dosen dan teman-teman yang lain. Cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.